Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-29. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Perkataanmu itu memang benar, Sam. Tetapi apa daya kita dalam hal ini, lain daripada menurut kehendak polisi. Bukan bagimu saja berat perceraian ini, tetapi terlebih-lebih bagiku, yang sebagai burung telah lepas dari penjara, dan sekarang harus menyerahkan diri pula, masuk ke dalam sangkarnya kembali, bertemu dengan algojonya. Ya Allah, keluh Nurbaya. Kepada siapakah hambamu akan meminta pertolongan lagi, lain daripadamu? Samsu tiada dapat mengeluarkan suaranya karena sedih melihat adiknya ini. Sungguh pun hatiku rasakan hancur akan meninggalkan engkau pula. Tetapi tiadalah akan senang hatiku bila perkara ini belum selesai. Biarkan dikatakan perempuan yang tiada setia kepada suaminya, sebab memang Datuk Jahanam itu bukan suamiku, melainkan algojoku yang telah dilindungi surat kawin. Tetapi aku tiadalah sekali-kali suka dikatakan pencuri, sebab memang aku bukan pencuri. Oleh sebab itu, kebenaranku dalam hal ini harus dinyatakan. Hanya suatu yang terpikir dalam hatiku, tidakkah boleh perkara ini diperiksa di Betawi ini saja? Jika sekiranya boleh, alangkah baiknya. Ya, memang itu suatu akal, kata Samsu tiba-tiba lalu berdiri dan memakai topinya. Hendak kemana engkau? Tanya Nurbaya yang belum mengerti maksud Samsu ini. Hendak pergi ke kantor asisten residen, menanyakan, bolehkah perkara ini diperiksa di sini saja? Ya baik, cobalah. Mudah-mudahan disampaikan Allah juga maksudmu itu, kata Nurbaya. Seketika itu juga berangkatlah Samsu dan kira-kira pukul 2 barulah ia kembali. Tetapi dari jauh telah kelihatan oleh Nurbaya pada mukanya bahwa maksudnya tiada berhasil karena Samsu datang dengan berduka cita. Bagaimana? Tak boleh. Engkau harus juga pulang. Memang telah kusangka, apa boleh buat? Ya memang, malang itu tak dapat ditolak. Sungguh pun demikian. Baik juga engkau berhati-hati, siapa tahu algojomo itu ada lagi akalnya untuk membinasakan engkau, sebab ia rupanya tak takut dan tak ngeri berbuat segala kejahatan. Sementara itu, akan kucarilah pekerjaan di sini, supaya ada penghidupan kita, bila engkau telah kembali dan hidup bersama-sama dengan aku kelak. Jika aku teruskan pelajaranku, tentulah susah kita hidup di sini. Bagiku, biar tak menjadi dokter asal hidup bersama-sama dengan engkau. Benar sekali perkataan itu, Sam. Itulah jalan yang sebaik-baiknya diturut, supaya selamat kita. Dan walaupun kusayangkan benar engkau meninggalkan sekolahmu, tetapi harus juga kubenarkan maksudmu ini. Oleh sebab itu, berjanjilah aku kepadamu, bila kita telah bersama-sama kelak, akan kubalas jasamu itu dengan penjagaan dan bantuan yang sebaik-baiknya dalam kehidupanmu. Perkara sekolahku janganlah kau pikirkan, Nur. Ingatlah akan janjiku kepada ayahmu. Tidak pun demikian, seharusnya lah juga aku membela engkau, kata Samsu. Lagi pula, emang aku tak dapat meneruskan pelajaranku karena kurang belanja. Engkau tahu sendiri, ayahku tak hendak membantu lagi. Oleh sebab itu, pada pikiranku, bila kita telah bersama-sama kelak, akan kusuruh jualah rumah dan tanahku, serta sekalian barang-barangku yang masih ada di Padang, supaya uang itu dapat kita pakai pembeli rumah di sini, atau untuk apa-apa saja yang perlu. Karena aku tak hendak kembali lagi ke Padang, biarlah mati di rantau orang. Di tanah airku sendiri, tiada lain daripada kesusahan dan kesengsaraan yang kuperoleh. Barangkali di negeri orang dapat aku beroleh kesenangan,
kata Nurbaya. Ya benar, sesungguhnya lah itu. Pikiranku pun demikian juga padaku, apalagi yang akan menarik hatiku ke Padang. Engkau telah ada di sini dan ibuku akan kusuruh datang kemari, tinggal bersama-sama dengan kita, jawab Samsu. Wahai, alangkah senang hatiku bila ibumu pun telah bersama-sama pula dengan kita. Tentulah hilang segala sengsara yang telah kurasai itu. Tentulah tinggal kesenangan dan kesukaan lagi. Tentulah, sesungguhnya cita-cita itu sangat elok rasanya, kata Nurbaya selepas termenung sejurus. Sedang keriangan hatinya yang mulai timbul hilang kembali bertukar dengan sedih, sehingga mendatangkan khawatir pula dalam hatinya, takut kalau tiada disampaikan Tuhan. Masih ingatkah engkau akan segala cita-cita pada malam tatkala engkau akan berangkat kemari, Sam? Apakah jadinya sekarang? Jangan berpikir sedemikian, jangan putus asa. Engkau masih muda dan aku pun begitu pula. Siapa tahu tidak sekarang, barangkali kelak kita beroleh kesenangan. Masa akan hujan saja dari pagi sampai petang. Panas sesudah hujan menimbulkan kesegaran badan dan kesenangan hati. Kuharap demikian jugalah hendaknya. Akan tetapi, karena segala kecelakaan dan kedukaan telah datang bertubi-tubi menimpa diriku, tak beranilah aku berharap lagi. Istimewa pula sebab aku sekarang harus pulang ke Padang. Sesungguhnya sangat berat hatiku hendak meninggalkan engkau dan Betawi ini. Karena aku di sini sungguh berasa senang. Pertama, sebab ada dalam tanganmu. Kedua, sebab jauh dari tempat aku beroleh mara bahaya. Dan lagi sebagai ada yang melarang aku kembali ke Padang. Sebagai di sana telah menunggu pula suatu kecelakaan yang mengancam diriku. Hilangkanlah pikiran yang seperti itu, Nur. Ingatlah akan nasihat orang tuamu, kata Samsu dengan perlahan-lahan membujuk kekasihnya walaupun hatinya sendiri berasa khawatir pula. Apalagi karena dalam perkara ini kita tak boleh mengatakan tidak, harus menurut. Sebab itu menyerahlah engkau dan berhati-hatilah menjaga diri. Apalagi karena dalam perkara ini kita tak boleh mengatakan tidak, harus menurut. Sebab itu, menyerahlah engkau dan berhati-hatilah menjaga diri. Selama-lamanya engkau sebulan di sana, sudah itu tentulah kita bertemu pula. Aku sesungguhnya ingin benar hendak mengantarkan engkau, tetapi waktu ini tiada dapat aku berangkat, karena ada suatu pekerjaan yang hendak ku minta. Kalau aku pergi dari sini, tentulah lepas pekerjaan itu dari tanganku. Keinginan hatiku, bila engkau telah kembali pula kemari, aku telah mempunyai pekerjaan. Lagi pula, engkau kembali ke Padang, diantarkan oleh seorang opas yang ku kenal. Nanti ku pesankan kepadanya, supaya engkau dijaganya baik-baik. Jika engkau kelak hendak kembali kemari, dan tak ada teman, kirimlah kabar kepadaku, tentu aku datang menjemput. Dengan demikian, tak lama aku di Padang. Bila aku menumpang dengan kapal Betawi yang bertemu di Padang dengan kapal dari Aceh, barangkali hari itu juga dapat aku kembali, sehingga tak perlu bermalam di Padang. Seboleh-bolehnya jangan aku bertemu pula dengan ayahku. Bagaimana pikiranmu, Nur? Baikkah begitu? Baiklah, kalau engkau suka demikian, jawab Nurbaya sambil memandang muka Samsu dengan tersenyum. Memang engkau baik hati, segala menurut, kata Samsu pula seraya mencium adiknya ini. Sekarang kenakanlah pakaianmu supaya dapat kita berjalan-jalan, melihat-lihat kota Betawi ini, sebab besok kapal berangkat ke Padang. Besokkah aku harus berangkat dan bercerai pula dengan engkau? Tanya Nurbaya. Untuk sementara. Setelah selesai memakai, berjalanlah kedua mereka berpegang-pegangan tangan melihat tamasya kota Betawi pada malam hari. Oleh Samsu dibawalah Nurbaya berjalan ke sana kemari naik bendi dan kereta berkeliling kota Betawi. Tidaklah dapat dikatakan senang hati Nurbaya melihat keindahan kota ini. Sesungguhnya kota Betawi ini sangat besar dan sangat ramai, penuh dengan toko dan rumah yang besar-besar dan bagus-bagus. Harus jadi ibu negeri Indonesia, kata Nurbaya.
Setelah puas bersiar-siar, masuklah kedua mereka ke dalam sebuah rumah makan karena perutnya berasa lapar. Bila kenyanglah sudah makan, lalu dibawa oleh Samsu, Nurbaya melihat komedi kuda yang kebetulan sedang bermain di sana. Kemudian barulah mereka pulang kembali sambil berjalan perlahan-lahan. Semalam itu lupalah Nurbaya akan hal ihwal yang telah ditanggungnya dan dirasainya kesenangan seorang perempuan yang bebas yang berdekatan dengan kekasihnya. Malam itulah malam yang ketiga kali Nurbaya merasa untungnya mujur. Tak banyak permintaanku, tak banyak keinginan hatiku, biarlah tak kaya atau tak berpangkat tinggi, asal mendapat kesenangan sebagai waktu ini, katanya. Inilah surga dunia yang baru ku kenal. Sam, adakah akan dapat selama-lamanya kita seperti ini? Mengapa tidak, Nur? Kalau engkau telah ada pula di sini nanti, apakah yang akan menjadi alangan lagi atas diri kita untuk selalu bersama-sama? Dengan bercakap-cakap sedemikian, sampailah mereka di rumah tempat Nurbaya menumpang, lalu duduk di serambi muka bertutur-tutur sebagai hendak memuas-muaskan hatinya. Sam, kata Nurbaya tiba-tiba, aku mendengar suatu pantun yang demikian bunyinya. Dari jauh kapalmu datang, pasang bendera atas kemudi. Dari jauh adikmu datang, melihat kakanda yang baik budi. Jawabnya begini oleh Samsu sambil tersenyum. Selasih di kampung Batak, perawan luka tentang kaki. Terima kasih banyak-banyak, sudi datang melihati. Sultan Iskandar Raja Sikilang, Raja Barus pegang tongkatnya. Tidak disesal badanku hilang, sudah harus pada tempatnya. Sukar membidik, sukar membilang buah kelapa. Burung pipit terbang sekawan, biar hilang tidak mengapa, asal bersama dengan tuan. Demikianlah kedua mereka itu bercakap-cakap dan berpantun-pantun serta bersenda gurau. Pada keesokan harinya berlayarlah Nurbaya pulang ke Padang bersama-sama Kusir Ali, diantarkan oleh seorang opas polisi. Dengan pertolongan Allah adalah selamat perjalanan itu tiada kurang suatu apa. Setelah sampai di Padang diperiksalah perkara itu dan nyatalah bahwa Nurbaya tiada bersalah apa-apa dalam perkara ini. Hanyalah khianat Datuk Meringgi yang pura-pura berbuat sebagai barang dan uangnya dilarikan Nurbaya, supaya istrinya ini dikirimkan kembali ke Padang. Katanya mula-mula tak tahu di mana barang-barang dan uang itu disimpan Nurbaya, dan sebab ia lari, disangkanya uang dan barang itu dibawanya. Tetapi setelah ditunjukkan Nurbaya tempat barang-barang dan uang itu disimpan, nyatalah istrinya tiada bersalah apa-apa. Walaupun dimaklumi orang Datuk Meringgi dengan sengaja berbuat demikian, tetapi tiadalah ia beroleh hukuman apa-apa, sebab ia seorang saudagar yang amat kaya raya di Padang. Tatkala kapal telah berangkat, termenunglah Samsu sejerus di pelabuhan Tanjung Priuk, karena sebagai didengarnya suara yang timbul dalam hatinya mengatakan Nurbaya tidak akan kembali lagi, dan itulah pertemuan mereka yang penghabisan di atas dunia ini. Walaupun sangat khawatir dan kabur pikirannya, tetapi disabarkannya juga hatinya dan meminta pertolongan Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Boom, 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 bunyi tabuh. Seketika lagi kedengaranlah orang bang di langgar dan masjid karena maghrib telah ada, waktu orang akan sembahyang. Ahmad Maulana dan istrinya kelihatan berjalan menuju tikar sembahyang, lalu sujud ke hadirat Tuhan, dua laki istri. Tiada berapa lama kemudian selesailah mereka daripada berbuat bakti kepada Tuhannya itu, tetapi Ahmad Maulana tiada lekas-lekas berdiri dari tikar sembahyangnya, melainkan terus membaca doa sampai kepada waktu Isya, lalu sembahyang pula. Tatkala itu kelihatanlah Alimah dan Nurbaya menyediakan makanan di atas tikar rumput yang telah dialas dengan kain putih, terbentang di tengah rumah tiada berapa lamanya. Kemudian daripada itu duduklah Ahmad Maulana makan dihadapi istrinya, sedang Alimah dan Nurbaya duduk jauh sedikit dari sana sebagai menunggu kalau Ahmad Maulana minta apa-apa. Sedih hatiku melihat Untung Rapiah tadi.
baru berumur 18 tahun, telah meninggal dunia. Lebih-lebih sebab ia meninggalkan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Yang tua perempuan baru berumur 3 tahun, dan yang bungsu laki-laki berumur tengah 2 tahun, kata Ahmad Maulana sambil menyenduk sayur-sayuran ke piringnya. Ya, memang kasihan benar, jawab istrinya. Siapakah yang akan memelihara anak-anak ini? Itulah yang menambahkan sedih hatiku, kata Ahmad Maulana pula. Sebab tak ada kaumnya yang mampu, yang akan mengambil dan memelihara kanak-kanak ini. Yang mati sudahlah, tidak dipikirkan lagi. Barangkali ia telah senang, karena telah terlepas daripada segala azab dunia. Melainkan dengan doalah harus dibantu, supaya dilapangkan Allah juga ia dalam kuburnya. Tetapi anak-anak yang tinggal ini, bagaimanakah halnya kelak? Sekecil itu sudah tak beribu lagi. Ayahnya bukankah masih ada? Masakan tiada dipedulikannya anak-anaknya? Jawab Fatimah, istrinya Ahmad Maulana. Ayahnya? Tanya Ahmad Maulana sambil memandang istrinya dengan merenggut. Masakan mau ia menanggung beban itu? Bukankah telah menjadi adat di sini? Anak pulang kepada mama. Orang bangsawan sebagai Sultan Hamzah pula kan suka menyelenggarakan anaknya, sedangkan dirinya sendiri tak terurus olehnya. Berapa banyak anaknya di kota Padang ini yang tiada diindahkannya, lebih-lebih sekarang ini, karena ia rupanya sedang asyik kepada istri mudanya. Walaupun ia sudi memelihara anak-anaknya ini sekalipun, tentulah akan bertambah-tambah juga sengsara anak ini, sebab mereka niscaya akan diserahkan kepada ibu tirinya itu. Engkau tahu sendiri betapa kelakuan perempuan kepada anak tirinya. Dalam 100, jarang seorang yang baik, hampir sekaliannya memandang anak tirinya sebagai musuhnya, sebab anak madunya, anak-anak yang tiada bersalah dan tiada tahu apa-apa dalam perkara orang tuanya, disiksanya dan dideranya akan melepaskan sakit hatinya kepada madunya yang telah tak ada lagi dan yang acap kali tiada berdosa, bahkan teraniaya karena suaminya dirampas orang. Rupanya kebenaran perkataan ini tiada dapat dibatalkan oleh Fatimah. Oleh sebab itu berdiamlah ia sejurus, kemudian bertanya pula ia dengan memutar haluan percakapannya. Tetapi apakah sakitnya Rapiah itu? Sakitnya yang sebenarnya tiada ku ketahui. Kata setengah orang demam-demam saja, dan kata setengahnya batuk darah. Ada pula yang mengatakan sakit dalam badan. Kabarnya, semenjak ia berkelahi dengan suaminya, sebab ia marah, Sultan Hamzah kawin dengan istrinya yang baru ini, tiadalah ia bangun lagi sampai kepada waktu mautnya, karena ia kena terjang suaminya itu. Entah mana yang benar, tiada ku ketahui. Tetapi kabar ini tak guna diceritakan pula kepada siapapun, kalau kedengaran oleh polisi jadi perkara nanti. Bukannya kita boleh terbawa-bawa saja, tetapi kalau sampai Sultan Hamzah terhukum, bermusuh-musuhanlah kita dengan penghulu Sultan Mahmud. Dan lagi, apakah jadinya dengan anaknya yang masih kecil-kecil itu kelak? Ibu mati, bapak terbuang. Masakan hamba gila membukakan rahasia ini? Jawab Fatimah. Tatkala itu kelihatan Nurbaya berdiri lalu masuk ke dalam biliknya sebagai hendak mengambil apa-apa, tetapi sesungguhnya hendak menyembunyikan air matanya yang keluar yang tak dapat ditahannya, karena ingat akan nasibnya sendiri hampir sama dengan perempuan yang baru berpulang dan anaknya yang ditinggalkannya itu. Setelah kering air matanya, barulah ia keluar pula dan kelihatan olehnya mamandanya sudah selesai makan, lalu membasuh tangannya. Halimah, coba ambil rokokku di dalam bajuku, kata Ahmad Maulana. Halimah segera berdiri mengambil rokok itu dan memberikannya kepada ayahnya. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.